Sudah bukan rahasia lagi bahwa UFO memang ada. Banyak bukti dan kesaksian menunjukkan bahwa ada objek terbang di langit kita yang menentang hukum fisika. Namun, terkadang objek-objek ini dikira sebagai pesawat terbang rahasia militer. Pesawat-pesawat ini bahkan mungkin tampak asing jika dilihat dari kejauhan, tetapi tujuan utama mereka adalah sebagai pesawat mata-mata. Dalam dunia militer, pesawat tidak boleh bergerak secara membabi buta. Meskipun pesawat modern dilengkapi dengan teknologi siluman dan berbagai kemampuan canggih, pesawat pengumpul intelijen atau mata-mata tetap lebih disukai untuk tugas ini. Pesawat mata-mata U-2, yang berasal dari era Perang Dingin, bahkan menginspirasi berbagai pesawat eksperimental, termasuk yang terinspirasi dari Star Trek pada tahun 1990-an. Berikut adalah 5 pesawat mata-mata yang telah membentuk penerbangan modern. Nomor 5. U-2. Pesawat U-2 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak Amerika Serikat dalam mengumpulkan intelijen strategis. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat membutuhkan informasi tentang kegiatan Uni Soviet dan ingin meminimalkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis serta kebijakan luar negeri. Disinilah Lockheed Martin terlibat dengan usulan pesawat udara yang dilengkapi dengan perlengkapan fotografi tingkat lanjut untuk mengambil gambar wilayah Soviet dari ketinggian yang sangat tinggi, di mana radar Soviet tidak dapat mendeteksinya. Pesawat tersebut kemudian dikenal sebagai U-2 atau Dragon Lady, sebuah pesawat mata-mata bermesin tunggal yang dikembangkan oleh divisi rahasia Lockheed Skunk Works. Pesawat ini pertama kali diusulkan pada tahun 1953 oleh Lockheed Martin, disetujui pada tahun 1954, dan melakukan penerbangan perdananya pada 1 Agustus 1955. Pesawat ini hanya diperkenalkan dalam jumlah terbatas setiap tahunnya. Pada tahun 1956, U-2 memperkenalkan kepada dunia tingkat pengumpulan intelijen yang tak tertandingi. Pesawat ini mampu terbang pada ketinggian 21.300 meter dalam berbagai kondisi cuaca, serta beroperasi baik siang maupun malam. Apa yang dilakukannya praktis tak terlihat. U-2 berkontribusi dalam berbagai misi intelijen, terbang di atas Tiongkok, Kuba, Uni Soviet, dan Vietnam selama Perang Dingin sebagai mata di langit untuk Angkatan Darat. Setelah Perang Dingin, pesawat ini tetap aktif dan berpartisipasi dalam berbagai konflik, termasuk di Afghanistan dan Irak. Hingga saat ini, U-2 masih memainkan peran penting dalam operasi intelijen multinasional. Sejak pertama kali digunakan, pesawat ini telah melakukan berbagai tugas, mulai dari penelitian sensor elektronik hingga kalibrasi satelit. U-2 terus beroperasi dan menjadi salah satu dari sedikit pesawat yang telah bertugas dalam Angkatan Udara Amerika Serikat selama hampir 50 tahun. Nomor 4, A-12. A-12 muncul setelah efektivitas U-2 mulai berkurang akibat peningkatan sistem radar Soviet. Pesawat ini dirancang sebagai langkah maju yang signifikan dibandingkan U-2, dengan kecepatan Mach 3 yang menjadikannya pesawat hipersonik operasional. Program pengembangannya, yang dikenal sebagai Archangel, akhirnya menghasilkan A-12. Pesawat ini juga menjadi cikal bakal dari SR-71 Blackbird. CIA sangat tertarik dengan A-12 karena pesawat ini mampu menjawab kebutuhan intelijen mereka. A-12 memiliki desain yang secara signifikan mengurangi radar cross-section, jejak radar, berkat penelitian aerodinamika yang maju dan kemitraan kuat antara Scientific Engineering Institute di Cambridge dan Lockheed Corporation. Clarence Kelly Johnson, yang sebelumnya merancang U-2, juga memimpin pengembangan A-12 di bawah proyek rahasia Oxcart, yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan teknologi Amerika Serikat atas Uni Soviet. Soviet juga berhasil mengembangkan pesawat dengan ketinggian lebih tinggi dibandingkan U-2 dan jangkauan yang setara. A-12 adalah inovasi revolusioner dalam hampir semua aspek, dan tampaknya CIA akhirnya memiliki pesawat mata-mata yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Namun, kenyataannya berbeda. A-12 hanya beroperasi selama 1 tahun, dari 1967 hingga 1968. Salah satu penyebab utamanya adalah biaya operasional yang sangat tinggi, dengan total program mencapai 2,1 miliar dolar. Namun, alasan utama penghentian A-12 adalah keputusan pemerintahan Kennedy yang melarang semua misi mata-mata di atas wilayah musuh untuk menghindari ketegangan lebih lanjut dalam Perang Dingin. Nomor 3. MiG-21. MiG-21 adalah salah satu pesawat pengintaian dan mata-mata paling sukses dalam sejarah. Pesawat ini telah digunakan di lebih dari 60 negara di 4 benua dan hingga kini masih aktif di setidaknya 18 angkatan udara berbeda. Sebagai pesawat supersonik dengan kecepatan Mach 2 dan jarak tempuh 1,400 km,
MiG-21 menawarkan keseimbangan sempurna antara efektivitas pengumpulan intelijen dan biaya operasional yang relatif rendah. Dikembangkan terutama untuk Angkatan Udara Soviet, India, Kroasia, dan Rumania, MiG-21 diperkenalkan pada tahun 1959 sebagai pesawat ringan bermesin tunggal yang sangat mudah bermanuver. Pesawat ini begitu mengesankan hingga Tiongkok memperoleh lisensi untuk memproduksi versinya sendiri, yang dikenal sebagai Chengdu J-7. Berkat kecepatan, manuver yang unggul, jangkauan supersonik, dan keterjangkauannya, MiG-21 tetap menjadi salah satu jet tempur dan pesawat mata-mata paling banyak diproduksi dalam sejarah. Nomor 2. F-117 Nigta. F-117 Nigta adalah pesawat pertama yang dirancang khusus untuk siluman, stealth. Pesawat ini merupakan jawaban atas kebutuhan Departemen Pertahanan AS akan pesawat yang tidak memancarkan energi radar, inframerah, atau cahaya yang signifikan. Berkat desainnya, F-117 dapat menghindari deteksi radar dan sensor lain yang mengandalkan pantulan frekuensi dan energi. Kontrak untuk pengembangannya dilakukan secara rahasia, dan hasilnya adalah pesawat serangan yang sangat bergantung pada elemen kejutan daripada kecepatan atau kelincahan. Tidak seperti banyak jet tempur lainnya, F-117 tidak memiliki kecepatan supersonik maupun afterburner, pembakar tambahan, sehingga dalam pertempuran jarak dekat, ia akan mengalami kesulitan. Namun, keunggulan utamanya terletak pada kemampuan menyelinap ke wilayah musuh tanpa terdeteksi, menjadikannya alat penting dalam operasi militer rahasia. Dalam pertempuran udara, pendekatan Lockheed untuk menjaga F-117 Nigta tetap ultrasiluman sangat mengesankan. Pesawat ini memiliki desain sayap segitiga yang menyapu ke belakang dan badan pesawat yang terdiri dari banyak bidang datar yang dirancang untuk memantulkan gelombang radar menjauh dari pesawat, sehingga mengurangi kemungkinan terdeteksi. Saat ini, F-117 berada dalam status semi-pensiun. Pesawat ini tidak lagi digunakan dalam misi resmi, tetapi masih beroperasi sebagai pesawat latih. Biaya pembeliannya yang sangat tinggi, yaitu sekitar 17,7 juta dolar per unit, membatasi jumlah produksinya. Secara total, hanya 64 unit yang dibangun, termasuk 5 prototipe dan 59 unit versi produksi. Penerus F-117 Nigta adalah F-22 Raptor, pesawat tempur generasi kelima pertama yang menggabungkan teknologi siluman dengan kemampuan tempur udara yang jauh lebih unggul. Nomor 1. Boeing YF-118G Bird of Prey. Boeing YF-118G Bird of Prey adalah pesawat jet yang begitu unik sehingga tidak pernah masuk ke produksi massal. Sebagai gantinya, pesawat ini berfungsi sebagai platform uji coba eksperimental untuk mengembangkan teknologi siluman dan inovasi dalam membuat pesawat lebih sulit terlihat, baik oleh mata telanjang maupun radar. Pesawat ini merupakan proyek pribadi Boeing, sepenuhnya didanai dengan investasi sebesar 67 juta dolar. Nama Bird of Prey diambil dari kapal luar angkasa dalam serial Star Trek karena kemiripan desainnya. Pengembangan YF-118G dimulai pada tahun 1992 di lokasi paling rahasia di dunia, Area 51. Pesawat ini berkontribusi dalam pengujian berbagai teknologi yang kemudian digunakan dalam pesawat siluman generasi berikutnya, menjadikannya salah satu pesawat eksperimental paling berpengaruh dalam sejarah penerbangan militer. Beberapa tahun kemudian, Boeing mulai merancang dan merakit pesawat subsonik satu kursi ini, yang didukung oleh mesin turbofan Pratt Whitney JT-15D5C. Jet ini memiliki berbagai fitur tidak konvensional, termasuk desain badan pesawat dan sayap yang sejajar untuk mengurangi pantulan gelombang radar. Selain itu, Bird of Prey memiliki asupan udara mesin yang dipasang di atas, tepat di belakang kokpit, yang membantu mengurangi jejak radar. Pesawat ini juga menjadi tempat uji coba untuk teknologi Active Camouflage, di mana jet dapat mengubah warna dan luminositasnya agar menyatu dengan lingkungannya, meningkatkan kemampuan silumannya. Namun, teknologi ini belum sepenuhnya terrealisasi saat itu. Bird of Prey melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1996 dan terbang sebanyak 38 kali sebelum akhirnya pensiun pada tahun 1999. Bahkan setelah pensiun, pesawat ini tetap menjadi rahasia selama bertahun-tahun hingga teknologi yang dikembangkannya menjadi standar dalam industri penerbangan, sehingga tidak lagi perlu disembunyikan. Namun, banyak fitur tidak konvensional dari jet ini tetap menjadi misteri bagi masyarakat. Hanya satu unit Bird of Prey yang pernah dibangun, dan setelah pensiun, pesawat ini disumbangkan oleh Boeing ke Museum Angkatan Udara Nasional Amerika Serikat, di mana ia tetap dipamerkan hingga hari ini.